Assalamualaikum. Hai Mams, kudapan yang satu ini merupakan dessert yang paling berkesan bagi saya karena merupakan perpaduan terbaik dalam rasa dan tekstur. Pada gigitan pertamanya, kita akan dapati tekstur kue yang lembab dan rasa mewah dari perpaduan buttermilk, coklat bubuk, dan vanila cair. Dan akan makin mengingatkan pada resep tradisional karena kali ini akan saya tambahkan sedikit bubuk kayu manis di dalamnya. Ditambah Ermine frosting sebagai topping di atasnya, kita akan dibawa kembali ke masa silam, red velvet with Ermine frosting. Pada proses pembuatannya, kita akan membuat red velvet sebagai kue dasarnya dan Ermine frosting sebagai topping di atasnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat adonan red velvet adalah sebagai berikut. Salah satu bahan yang punya pengaruh besar pada rasa kue ini adalah buttermilk. Dan buttermilk ini bisa kita buat sendiri di rumah. Berikut bahan untuk membuatnya. Kita hanya perlu dua bahan, yaitu susu cair full cream dan air perasan jeruk lemon. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Tuang 225 ml susu ke dalam gelas ukur. Masukkan 2 sendok makan air perasan lemon atau cuka ke dalam susu. Aduk agar tercampur. Biarkan selama 30 menit pada suhu kamar sampai susu mulai mengental dan menjadi asam. Setelah menyiapkan buttermilk, saatnya membuat adonan red velvet cake. Siapkan wadah besar, masukkan seluruh bahan kering dengan terlebih dahulu, yaitu tepung terigu dan gula pasir, coklat bubuk, baking powder dan garam, serta saya tambahkan sedikit bubuk kayu manis di dalamnya. Ayak hingga seluruhnya tersaring sempurna. Setelah itu kita sisihkan. Pada wadah yang lain kita masukkan minyak sayur, buttermilk, kemudian kita masukkan telur, kemudian vanila cair, dan yang terakhir ialah pewarna makanan warna merah. Karena wadahnya kurang besar, maka saya pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar untuk memudahkan proses mengocok. Pada dasarnya, proses membuat kue ini sangat mudah. Jika kita tidak punya mixer, kita bisa dibantu dengan menggunakan garpu untuk mengocoknya. Kocok terus hingga seluruh bahan tercampur secara sempurna. Setelah seluruh bahan basah tercampur secara sempurna, kita dapat memasukkan campuran bahan tersebut ke dalam bahan kering yang tadi sudah kita ayak. Kocok bahan basah ke dalam bahan kering. Jika Mams masih ingin melanjutkan mengocok dengan garpu, sangat dimungkinkan. Pastikan seluruh bahan kering tercampur secara merata dengan bahan basah. Pastikan juga untuk tidak terlalu lama mencampur adonan karena bisa membuat kue menjadi keras. Percampuran antara buttermilk dan baking powder akan mengakibatkan reaksi kimia, yaitu munculnya gelembung-gelembung kecil pada adonan. Untuk memastikan adonan betul-betul tercampur merata, saya gunakan bantuan spatula untuk seterusnya. Setelah adonan siap, kita bisa mulai memasukkannya ke dalam kemasan cupcakes. Untuk satu resep adonan yang kita buat ini, kita bisa memasukkan ke dalam 6 kemasan cupcakes dan loyang bundar ukuran 18 cm. Jangan lupa sebelumnya mengalasi baking paper di bagian bawah dan mengolesi margarin serta tepung terigu di sisi samping loyang. Hentakkan loyang, kemudian masukkan ke dalam oven dan panggang selama 25 hingga 30 menit dengan api sedang. Jika Mams tidak mempunyai oven, Mams bisa menggunakan kukusan untuk mematangkan kue ini. Sambil menunggu red velvet cake-nya matang, kita bisa membuat Ermine frosting untuk toppingnya. Ermine frosting adalah frosting yang sempurna jika kita tidak menyukai frosting krim keju yang kental atau manisnya frosting buttercream. Ermine frosting ini dibuat dengan cara memasak susu cair full cream dengan tepung terigu. Aduk terus hingga seluruh tepung terigu tercampur secara baik dengan susu. Lakukan makin cepat mengaduknya ketika muncul gelembung kecil pada susu.
Kita bisa menggunakan whisk untuk hasil yang lebih baik dalam mengaduk adonan susu ini. Setelah itu, masukkan vanila cair ke dalamnya dan 1/6 sendok teh garam. Aduk secara cepat hingga kita dapati adonan akan makin mengental dan menjadi pasta. Setelah itu, matikan api, lalu masukkan ke dalam wadah. Masukkan seluruh adonan pasta ini ke dalam wadah, lalu kita bisa tutup dengan plastik wrap dan diamkan di dalam kulkas selama 2 jam. Setelah kurang lebih 2 jam, kita keluarkan adonan pastanya dari lemari es, lalu kita buka plastik wrapnya. Kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, membuat ermin frosting. Pada wadah lain kita masukkan mentega atau margarin, kemudian gula pasir butiran halus, dan kita kocok dengan bantuan mixer. Ermin frosting ini lebih sering digunakan di awal tahun 1900-an. Namun setelah itu, orang lebih sering menggunakan cheese cream frosting untuk topping di atas red velvet cake. Selanjutnya, kita masukkan adonan pasta yang telah kita keluarkan dari lemari es ke dalam adonan mentega dan gula pasir tadi, lalu kocok secara merata. Lanjutkan dengan memasukkan kembali secara bertahap adonan pasta tadi. Kemudian masukkan vanila cair, lalu lanjutkan mengocoknya untuk mencampur semua bahan yang ada. Dan tambahkan sedikit air lemon ke dalam adonan. Setelah seluruhnya tercampur, matikan mixer lalu sisihkan. Selanjutnya, kembali ke red velvet cake. Setelah 25-30 menit, kita bisa mematikan api kompor, lalu keluarkan dari oven atau kukusan. Dan inilah hasilnya. Akhirnya, kita masuk pada tahap menghias. Keluarkan cake dari loyang, kemudian kita ratakan bagian atasnya dengan pisau kue. Bagi cake menjadi 2 bagian, lalu kita letakkan ermin frosting di atasnya. Karena saya hanya memiliki spatula, jadi saya meratakan ermin frostingnya dengan bantuan spatula ini. Lakukan seterusnya hingga memenuhi seluruh bagian kue secara merata. Setelah merata, kita letakkan bagian kue lainnya di atasnya, kemudian kita olesi dengan ermin frosting hingga seluruhnya tertutup. Pada proses meratakan ermin frosting, mohon maaf Mams, hanya bisa saya sertakan rekamannya sampai di sini karena beberapa file rekaman lainnya terhapus. Kita lanjutkan. Setelah seluruh bagian cake tertutupi dengan ermin frosting, lalu kita tutupi bagian samping cake dengan remahan red velvet cake atau crumble ini hingga seluruh bagian samping tertutupi sempurna. Lalu kemudian untuk bagian atas pinggirnya saya tambahkan crumble juga untuk mempercantik tampilan keseluruhan dari red velvet cake ini. Setelah selesai pada tahap ini, kita lanjutkan memberi topping pada red velvet cupcakes yang kita buat. Letakkan ermin frosting di dalam kantong segitiga, lalu dengan bantuan spruit kita hias bagian atas dari red velvet cupcake ini. Dan selanjutnya, sebagai tahap akhir, kita bisa taburi beragam mesis warna-warni di atas ermin frosting sebagai topping teratas dari red velvet cupcakes ini. Selesailah sudah, dan inilah hasilnya. Red velvet cake with ermin frosting dalam kemasan cupcakes dan cake bundar. Selamat menikmati sajian ini bersama keluarga di rumah. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.